Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Dan di samping saya ini sudah ada sebuah MPV crossover, atau mereka menyebutnya sebagai sebuah low SUV yang merupakan salah satu low SUV terlaris di Indonesia. Walaupun ini secara model ya, ini belum mengalami facelift, berbeda dengan beberapa kompetitornya yang sudah melakukan facelift atau perubahan-perubahan. Namun walaupun begitu, mobil ini tetap menjadi salah satu mobil terlaris di Indonesia. Kenapa? Nah, saya akan menceritakan 7 hal yang menjadi alasan orang memilih mobil ini. Apa saja? Yang pertama, modelnya paling gagah dan elegan dibandingkan dengan crossover MPV lainnya atau MPV crossover lainnya. Ini model yang paling gagah dan paling elegan, walaupun sebenarnya model itu subjektif ya, tergantung selera masing-masing orang. Dan kalau dilihat dari depan, ini memang terlihat gagah. Ini memadukan unsur-unsur gagah, unsur-unsur estetika, dan unsur-unsur modern. Lampunya seperti ini, grillnya seperti ini, dibelah oleh sebuah list chrome yang menghubungkan lampu kanan dan lampu kiri. Ini oke sekali. Fog lampnya terlihat gagah, mengkotak. Bumper bawahnya juga sama, ini gagah. Garis-garis di kap mesinnya juga terlihat gagah. Dari depan terlihat gagah, dari samping juga nggak kalah gagah dan cantiknya. Unsur gagah itu salah satunya dari sini, dari rodanya. Roda depan ini menggunakan ring 16 dan velgnya itu sudah tutun dengan model yang keren. Dan ini kita lihat perpaduan antara warna bodi dan warna hitam. Spionnya warna hitam dan atapnya juga warna hitam. Ini oke sekali. Di samping ini ada side skirt yang menghubungkan roda belakang dengan roda depan. Lekukan garisnya terlihat cantik dan gagah. Model floating roof kekinian, dan di sini ada roof rail yang membuatnya terlihat semakin gagah. Dan ini materialnya bagus, jadi bisa digunakan. Ini bukan dummy ataupun hiasan. Dari belakang juga terlihat gagah dan cantik. Ini lampunya, segitiga yang cantik, yang memadukan antara lampu DRL dengan bohlam biasa. Bentuknya itu benar-benar keren. Di sini ada roof spoiler, dan di sini ini ada defoggernya. Bumper bawah ini di mata kucing ini terlihat sangat menonjol dan membuatnya terlihat semakin gagah, ditunjang oleh bumper bawahnya yang mengkotak dengan paduan warna abu-abu dan hitam. Ini oke sekali. Faktor yang kedua, sebagai sebuah MPV crossover, mobil ini tidak hanya mengedepankan unsur gagahnya atau tampilannya saja, tapi mobil ini benar-benar bisa digunakan melalui medan yang rusak ataupun medan semi-semi off-road. Kenapa? Karena ini ground clearance-nya ini cukup tinggi, 200 mm. Artinya apa? Kalau lewat di jalur yang rusak, ini aman. Bahkan kalaupun dalam kondisi seperti ini ya, masih musim hujan, ada banjir di mana-mana, ini ketika lewat banjir pun itu masih aman, jadinya kita tenang. Enggak hanya itu, sudut kemiringan dari bumper bawah yang bagian depan ini oke. Jadi umumnya gasruk itu terjadi kalau ground clearance-nya rendah. Tapi ground clearance tinggi pun kalau sudut kemiringannya dari bumper depannya ini rata atau tidak miring seperti ini, maka potensi gasruknya itu makin besar. Yang ini tidak. Begitu pula dengan sudut kemiringan dari bumper bagian belakang ini oke. Jadi kalau mobil habis melintasi lubang yang cukup dalam, lalu roda belakangnya itu naik ke atas, posisi bumpernya karena miring begini, potensi gasruknya sangat minim. Faktor ketiga yang membuat mobil ini laris adalah kapasitasnya itu oke. Ini secara dimensi, ini salah satu mobil yang memiliki dimensi cukup besar. Ini hanya sedikit kalah lebar dibandingkan dengan Xpander Cross, tapi hanya sedikit banget. Soal kapasitasnya itu sama. Ini 7 penumpang, dan seperti yang saya bilang tadi, ini sangat lega. Jadi kita berada di sini dengan 7 orang penumpang itu masih sangat nyaman, sangat lega. Selain lega dan nyaman, mobil ini juga memiliki ruang penyimpanan yang cukup banyak. Dan untuk kenyamanan, sebagai seorang pengemudi duduk di depan ataupun di penumpang sini, ini cukup nyaman. Di tengah dan di belakang itu juga nggak kalah nyamannya.
Apalagi jok tengah itu memiliki fleksibilitas yang oke, bisa dimaju mundurkan, bisa diatur. Dan jok belakang di antara jajaran MPV crossover, bahkan dari MPV yang ada di Indonesia, yang low MPV, ini mobil yang memiliki kenyamanan yang paling oke. Faktor keempat yang tak kalah pentingnya menjadi penyumbang alasan orang memilih mobil ini adalah fiturnya cukup lengkap. Sebagai sebuah MPV crossover, mobil ini memiliki fitur yang cukup banyak. Kalau dari luar aja itu kelihatan. Ini sudah menggunakan smart key dan keyless. Untuk pengereman, untuk keamanan, ini sudah ada ABS, ada EBD, dan ada ESP-nya, Electronic Stability Program atau Stability Control dari Suzuki. Sepinya juga bisa dilipat, bisa diatur dari dalam. Selain ada Start and Stop Engine button, di sini juga AC-nya sudah Auto Climate Control. Ini sebuah fitur yang cukup oke dengan menu cukup banyak, termasuk defogger di depan dan di belakang. Ini fitur yang jarang ada di mobil dengan harga di bawah 300 juta. Bahkan yang harganya di atas 300 juta pun nggak banyak yang memiliki fitur defogger depan dan di belakang. Power outlet di depan, di tengah, dan di belakang itu juga ada. Di sini juga ada ventilated cup holder. Jadi di konsol tengah ini ada kisi-kisi AC-nya. Kalau kita menyimpan minuman di sini, itu akan jadi dingin. Head unitnya ini cukup besar, ini sudah touchscreen dan memiliki fitur atau menu yang cukup lengkap. Di sini yang oke lagi, untuk tipe Alfa, ini sudah ada electric mirror atau e-mirror. Ini sebuah spion tengah yang oke karena selain bisa menjadi spion biasa, di sini ada kameranya di depan, di sini juga di belakang. Ini bisa memantau kondisi di depan, bisa juga memantau kondisi di belakang melalui kameranya. Dan kamera ini sekaligus bisa menjadi dashcam. Jadi Anda tidak perlu lagi melengkapi dengan dashcam. Kalau misalkan naudzubillah min dzalik ada sesuatu di jalanan, kita punya bukti rekamannya. Fitur lainnya adalah hill hold control. Satu lagi fitur yang jarang ditemui di mobil-mobil lain, apalagi kelasnya di bawah 300 juta gitu ya. Adanya pengatur ketinggian lampu. Di sini ada pengatur ketinggian lampu. Walaupun belum auto ya, belum auto leveling, tapi ini sangat membantu. Faktor kelima, dan ini adalah faktor yang cukup sensitif menentukan minat seseorang jadi beli atau tidak semobil, adalah harga. Harganya ini paling murah dan diskonnya itu paling gede. Namun untuk urusan harga dan diskon ini saya nggak hafal. Kita panggil saja ahlinya. Ini ada Mbak Yani, teman saya. Mbak Yani, halo, apa kabar? Baik. Maaf batin ya. Lagi lebaran ini. Iya. Oh ya, ini Mbak Yani, sales dari Suzuki Harapan Indah, Kota Bekasi. Jadi saya berada di Suzuki. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi saya ini berada di Suzuki Buana Trada Harapan Indah, Kota Bekasi. Nah, Mbak Yani, saya mau nanya nih. Ya. Harga ini berapa? Harganya ini range-nya di antara 252 sampai 292. 252 sampai 292. Itu tipe tertinggi Alfa seperti ini ya? Iya, ini Alfa harganya di 292 juta. 29 juta. Nah, kalau yang tadi yang disebut 2500, 250. Itu AT ya? Sorry. Itu Matic. Matic, oke. Iya. Di bawahnya? Di bawahnya ada Beta. Beta. Ada Zeta. Aha. Kalau Zeta range-nya di OTR 252. 252. Iya. Itu belum diskon. Belum diskon. Nah, saya tadi bilang salah satu faktor menariknya adalah diskonnya besar. Diskonnya berapa di sini? Diskon setelah lebaran yang dikasih diskon sekitar 30 jutaan. 30 juta. Time. Tuh kan apa saya bilang. Ini sebuah harga dan diskon yang menarik. 292 dikurangi 30 juta jadinya sekitar 260-an. Iya, 22. Wow. 260 juta dapat mobil sekeren secanggih ini. Iya. Itu salah satu alasan kenapa ini jadi mobil terlaris. Untuk promo lain? Promonya kita ada di setelah lebaran itu ada promo mau DP kecil atau mau angsuran kecil. Itu opsi ya? Opsi, Oke. mobilnya yang mana. Kalau misal kamu DP kecil, bisa bawa pulang mobil ini hanya dengan DP 1 juta. Tuh, 1 juta rupiah, udah bisa bawa pulang mobil. Syarat ketentuan berlaku ya. Oke. Dengan kondisi no by checking, no Oke. blacklist. Tapi kalau misalkan by checking bisa nggak? Bisa, tapi dengan DP yang berbeda. Gitu. Terus bunga 0% ada. Kita cicilan maksimal sampai 8 tahun. Itu fleksibel, mau 8 tahun nanti bisa Yani hitungin. Bisa chat aja sama Yani. Atau misalkan punya budgetnya mau digedein, bisa nanti Yani kasih hitungan bunga murah. Gitu sih. Mbak Yani, biar sobat ini di rumah punya gambaran. Misalkan DP minimal tadi 1 juta. Iya. Kalau misalnya anggaplah tidak 1 juta,
minimal berapa dan cicilannya berapa? Cicilannya itu sekitar 5 jutaan. 5 jutaan? Selama 6 tahun. Selama 6 tahun? Iya. Oke. Selama 6 tahun. Jadi DP 1 juta, angsuran 5 jutaan itu selama 6 tahun. Oke. Jadi kalau misalkan mau coba proses, asal BI checkingnya clear, nggak masalah, kita bisa bantu proses. Gitu. Oke, ini sebuah promo yang menarik, selain harga dan diskon yang menarik. Ada bonus-bonus? Bonus kayak biasa sih, ada. Kalau misalkan ini kan mobil udah full sama aksesoris nih Om. Jadi semuanya sudah lengkap, dapat karpet, kaca film, dapat e-tol seperti yang sebelumnya. Nah, ya bonusnya kan? e-tol itu berarti ya? Ya kan. Aksesoris yang lain bisa nego lah. Nanti pas kita ngedeal di tempat kita bisa nego. Nah, sebenarnya secara aksesoris ini udah cukup banyak ya. Tapi ya kalau misalkan punya keinginan sesuatu tinggal bilang sama Mbak Yani. Ini juga promonya masih ada free service sama jasa sampai kilometer 50.000. Jadi kalau misalkan belinya cash ya cuma mikirin oh isi bensinnya aja, servis spare part nggak usah perlu mikir. Tapi kalau misalkan belinya kredit ya udah mikirnya cuma bayar cicilannya sama bensin. Servis spare part ditanggung sama dealer kita, dealer resmi Suzuki ya, sampai kilometer 50.000 itu. Nah ini keren, jadinya nggak pusing kita, lebih fokus. Mbak Yani, kalau Sobat Indi tertarik dengan mobil ini atau dengan mobil Suzuki lainnya, kontaknya kemana? Nomornya berapa? Boleh, nanti hubungin atau chat Yani langsung di 08211 2115676. 24 jam nonstop WA langsung yang dibales. Atau misalkan nih Sobat Indi ada yang bukan daerahnya di daerah Bekasi, misalkan di Tangerang, Serang masih bisa cover, Karawang atau Jabodetabek di luar. Kalau merasa kejauhan ke sini, cukup chat Sherlock Yani yang ke sana. Nanti kita ngedeal di tempat, SPK on proses, nggak perlu datang ke sini, Yani yang ke sana untuk urus sampai delivery kendaraannya. Termasuk test drive misalkan? Test drive bisa, kita bisa test drive. Kita ada test drive-nya juga di sini lengkap. Mau misalkan beda dari SL7, kita masih lengkap semuanya. Nah ini dia, menarik, jemput bola. Jadi konsumen itu diberlakukan sebagai raja, disamperin ke rumahnya. Oke, Mbak Yani terima kasih informasinya. Saya lanjutkan cerita mobil ini. Ini saya berada di kabin belakang dari Suzuki SL7. Saya tidak cerita soal bahwa mobil ini memiliki ruang bagasi yang cukup lebar, cukup luas, walaupun ini memang benar. Ini cukup lebar, cukup luas, memiliki fleksibilitas yang oke, ada penyimpanan di bawah sini, dan bangku belakang kalau dilipat itu cukup rata lantai. Saya nggak cerita itu. Saya cerita bahwa faktor ke-6 yang membuat mobil ini cukup laris adalah mobil ini konsumsi BBM-nya itu irit. Di dalam kota itu bisa mencapai 12-13 km per liter dengan kecepatan 20-40 km per jam. Dalam kondisi ya cukup lancar ya. Kalau keluar kota, di jalanan tol, jalanan yang lancar, itu lebih irit lagi. Itu bisa dapat di angka 16 hingga 17 km per liter. Dalam kondisi harga minyak yang cukup mahal seperti sekarang ini sebuah hal yang menarik. Dan ini pula salah satu faktor yang membuat mobil ini cukup laris. Selain irit, urusan performa mesinnya ini oke. Mobil ini handlingnya oke, performanya oke. Pokoknya dikendarai itu sangat nyaman. Dan faktor ke-7 yang nggak kalah penting adalah urusan mesin. Nah, kita intip aja mesinnya ya. Saya cerita mesin. Ini cukup berat dan pelanya tebal, jadi ini oke sekali. Nah, ini adalah mesin berkode K15B yang cukup teruji kehandalannya. Untuk urusan mesin Suzuki itu emang terkenal bandel, perawatannya mudah dan juga murah, termasuk yang seri K ini. Selain mudah, perawatannya serta murah, spare part-nya juga banyak ditemukan, mudah ditemukan, dan untuk urusan power juga nggak kalah. Ini power maksimalnya 104 PS, sedangkan torsinya 138 Nm. Ini sebuah angka sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi dalam kenyataannya ini lebih dari cukup untuk sebuah mobil seperti SL7 ini. Dan demikian tadi vlog saya tentang Suzuki SL7, 7 hal yang membuat mobil Suzuki SL7 ini menjadi salah satu mobil terlaris di Indonesia. Jika ada masukan, ada pertanyaan, ada komentar, bahkan mau mengkritik pun silakan. Bebas, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar channel Indie Driver ini semakin berkembang, semakin informatif, semakin berkualitas, dan tetap independen. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.